Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari beberapa kawan, yaitu keterkaitan dengan apakah motor tempel, ya, motor tempel yang di perahu-perahu boat atau speedboat itu bisa diklasifikasikan apa tidak? Pertanyaan ini menjadi mengganjal di para praktisi maritim, terutama kepada produsen motor tempel, kepada distributor atau galangan-galangan yang akan memasang motor tempel tersebut ke kapal yang sedang dibangun atau kapal yang sedang dioperasikan untuk para pemilik kapal, misalnya kapal yang dilengkapi dengan motor tempel. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal motor tempel ini bisa diklasifikasikan ke badan klasifikasi atau tidak, pertanyaannya. Kawan-kawan semua, motor tempel atau dikenal dengan istilah outboard motor. Ada inboard, ada outboard, ya. Inboard itu yang seperti konvensional, dia mesin induk diletakkan di mesin dudukan mesin, kemudian digabung dengan gearbox, ada porosnya, ada steering tube, keluar, kemudian dipasang baling-baling. Nah, motor yang ditempatkan di kapal itu inboard, ya. Itu motor inboard. Nah, kali ini pertanyaannya adalah motor tempel. Motor yang ditempel di belakang kapal. Biasanya kapal kecil itu ada namanya motor tempel. Ya. Apakah motor tempel atau outboard ini bisa diklasifikasikan ke badan klasifikasi? Nah, ini akan kita dalami lebih detail, ya. Kawan-kawan semua, sebagaimana kita periksa di dalam rule klasifikasi, baik yang di klasifikasi anggota AYAK dan klasifikasi nasional Indonesia, yaitu BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Motor tempel atau outboard ini secara tidak langsung, ya, apa namanya, kalau istilahnya tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung bisa diklasifikasikan oleh badan klasifikasi. Jadi tidak secara langsung. Biasanya yang diklasifikasikan adalah sistem propulsi, yaitu mesin induk, gearbox, poros, termasuk pelamper-pelamper bloknya, kekedapan, dan propellernya. Itu sistem propulsi yang diklasifikasikan. Tapi untuk motor tempel ini tidak secara langsung, ya, bisa diklasifikasikan ke dalam badan klasifikasi. Lalu apa? Ya, bisa secara bagian komponen, ya. Bisa disertifikasi berdasarkan komponennya saja. Kawan-kawan semua, eh, badan klasifikasi di dunia ini memang membuka satu fitur, yaitu mengklasifikasikan komponen, ya. Komponen bisa diklasifikasikan. Namanya aja badan klasifikasi, yaitu pihak ketiga yang melakukan sertifikasi terhadap komponen kapal. Nah, itulah kira-kira. Namun lebih detail lagi kita harus bahas bahwa badan klasifikasi itu
hakikinya biasanya itu mengklasifikasi kapal secara keseluruhan, yaitu konstruksi kapal, hal, dan yang kedua machinery. Ya, machinery itu mulai dari mesin induk, mesin bantu, pompa-pompa, elektromotor, semuanya yang ada di kamar mesin sampai dengan propeller. Mengklasifikasikan konstruksi kapal atau struktur kapal. Dan semua peralatan permesinan atau sistem propulsi kapal. Serta peralatan-peralatan keselamatan itu diklasifikasi oleh badan klasifikasi. Nah, sedangkan motor tempel, ya ingat ini motor tempel, biasanya dianggap sebagai komponen, ya, dianggap sebagai komponen tambahan, ya, layaknya komponen-komponen lain di kapal, layaknya komponen-komponen lain di kapal, atau peralatan-peralatan pendukung di kapal. Apa itu peralatan-peralatan pendukung? Itu bisa disertifikasikan. Dan biasanya tidak menjadi bagian daripada sertifikat klasifikasi kapal. Jadi tidak di dalam item yang diperiksa di mesin kapal maupun di konstruksi kapal. Itu terpisah, ya, terpisah. Kawan-kawan semua, motor tempel atau outboard motor ini harus memenuhi standar tertentu. Jadi standarnya tidak standarnya kelas, tapi standar tertentu. Nah, standar tertentu untuk motor ini nanti akan kita berikan pada sesi tersendiri, ya. Ada standarnya untuk apa namanya motor tempel ini. Nah, kalau di badan klasifikasi hanya mengatur sistem propulsi, permesinan, machinery. Jadi motor tempel harus memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh badan regulasi. Nah, badan regulasi itu artinya ya pemerintah, ya, yang menetapkan apa itu motor itu standarnya menggunakan standar pemerintah masing-masing. Inggris punya standar, Amerika punya standar, Jepang punya standar, China, Korea punya standar. Nah, Indonesia juga punya standar, ya. Badan regulasi maritim yang ada di Indonesia. Biasanya perindustrian atau Kementerian Perhubungan. Atau otoritas di Indonesia itu bisa mengeluarkan suatu regulasi aturan standar tersebut, ya. Nanti lebih detail mengenai standar akan kita bahas secara terpisah, ya. Tujuan daripada standar tersebut yaitu adalah menetapkan kalau motor tempel dipasang di kapal safety apa tidak, atau worth it atau tidak, worthiness atau tidak. Secara kelayakan dia layak operasi apa tidak. Itu maksud daripada diberikannya standar tertentu tadi. Nah, khusus untuk produsen motor, ya. Produsen motor tempel ini di seluruh dunia biasanya merujuk pada standar-standar yang ada di negaranya atau standar yang disusunnya dan peraturan-peraturan tertentu untuk desain kapal atau desain motor tempel. Biasanya ini adalah produk, ya, standar produk manufaktur tertentu, ya. Saya tidak menyebut nama merek motor tempelnya. Tujuannya apa? Untuk membuat standar tertentu di manufaktur tersebut untuk memastikan bahwa kualitas produk dan keselamatan bisa bila motor tempel ini dipakai. Jadi kesimpulannya kawan-kawan semua, saya ulangi lagi bahwa motor tempel yang ditempel di kapal-kapal kecil apa speedboat ini sebenarnya
tidak secara langsung bisa dikelaskan ke badan klasifikasi, namun motor tempel ini adalah komponen saja, hanya sebagai komponen saja. Kalau toh harus mengikuti standar mana, itu standar itu hanya bisa dikeluarkan oleh regulasi maritim setempat atau otoritas. Kalau standar lain namanya standar dari manufaktur atau standar produk dari produsen tersebut. Agar apa? Agar semuanya bisa layak operasi, safety, dan lain sebagainya. Demikian sharing singkat dari saya Saifuddin Tahir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.